Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Untuk materi pertemuan terakhir kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan perdagangan internasional. Sedangkan hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu yang pertama, mampu mendeskripsikan dari konsep perdagangan internasional dengan tepat dan juga mampu menganalisis kebijakan perdagangan internasional dengan benar. Di sini bisa dilihat ya, kurang lebih bagian internasional, ekonomi internasional, di mana sebelumnya kita pernah membahas terkait dengan kerjasama ekonomi internasional yang memang cakupannya jauh lebih luas dibandingkan dengan perdagangan internasional. Di situ dari kerjasama bagi menjadi dua cabang yaitu perdagangan internasional dan juga pembayaran internasional. Fokus di perdagangan internasional itu ada beberapa kebijakan, mulai dari kebijakan proteksi, pasar bebas dan juga anarki. Hingga di akhir satu komponen lagi yaitu terkait dengan sistem cross falas yang tidak akan kita bahas. Lanjut. Oke. Saat ini hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Misalkan saja negara Jepang itu masih mengimpor gas alam cair atau liquid natural gas dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga masih mengimpor barang-barang modal dari Amerika untuk keperluan pembangunan industri. Kesenjangan antara sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan pemenuhannya itu mendorong negara-negara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Jadi perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Di sini ada rangkuman dari apa aja sih manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu memperoleh jumlah barang yang dibutuhkan pastinya. Mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan barang tersebut jika diproduksi sendiri. Lalu melaksanakan kegiatan ekspor dan impor, menambah devisa negara dari hasil ekspor, melakukan alih teknologi dari negara lain, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, lalu meningkatkan perluasan pasar, meningkatkan proses tukar-menukar antar negara, dan juga mendorong terjadinya persaingan yang sehat yang akhirnya akan menimbulkan perkembangan teknologi. Sedangkan dampak negatif dari perdagangan internasional di sini ada 5 yang Ibu tuliskan. Yang pertama yaitu terpengaruhnya perekonomian nasional oleh situasi dan kondisi pasar dunia. Lalu yang kedua, berpengaruh pada perubahan terhadap kebijakan pembangunan nasional, misalnya krisis ekonomi. Yang ketiga, menciptakan ketergantungan produk terhadap produk suatu negara. Lalu keempat, eksploitasi terhadap sumber daya alam karena pemenuhan pasar dunia. Dan yang kelima, terbentuknya proteksi non-tarif yang dapat menghambat produk ekspor. Oke, lanjut ya. Untuk kebijakan perdagangan internasional sendiri ini ada beberapa sub kebijakan, mulai dari kebijakan proteksi, kebijakan pasar bebas dan juga anarki. Untuk kebijakan proteksi itu ada 5, di mana kebijakan proteksi ini terjadi karena 2 alasan yang kuat, yaitu yang pertama untuk melindungi perekonomian domestik dari tindakan negara atau perusahaan asing yang tidak adil dan melindungi industri domestik yang baru berdiri. Selanjutnya, proteksi ini bertujuan untuk melindungi industri domestik yang sedang berada dalam tahap perkembangan, karena proteksi memberikan kesempatan kepada industri domestik untuk belajar lebih efisien dalam memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk memperoleh keterampilan. Nah, kebijakan proteksi ini biasanya sifatnya hanya sementara. Jadi jika suatu saat industri domestik dirasakan sudah cukup besar dan mampu bersaing, maka proteksi akan dicabut. Nah, ada banyak hambatan yang digunakan sebagai instrumen kebijakan proteksi ya. Hambatan itu bertujuan untuk
melindungi industri dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Jadi bentuk hambatan proteksionis dalam perdagangan luar negeri ya ini. Yang pertama yaitu adanya tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Tarif yang paling umum adalah tarif atas barang impor atau yang biasa disebut dengan bea impor, di mana tujuannya itu membatasi permintaan konsumen terhadap produk-produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik. Jadi kalau barang-barang dari luar negeri itu diberikan tambahan pajak sehingga harganya lebih mahal. Jadi orang-orang itu akan berpikir dua kali untuk membeli barang tersebut. Dan diharapkan untuk fokus membeli barang-barang produksi dalam negeri. Lalu yang kedua yaitu adanya kuota. Kuota merupakan pembatasan dalam jumlah barang yang diperdagangkan. Ada 3 macam kuota, yaitu kuota impor, kuota produksi, dan juga kuota ekspor. Ya, kuota impor merupakan pembatasan dalam jumlah barang yang diimpor. Jadi kuota produksi adalah pembatasan barang dalam jumlah barang yang diproduksi, sedangkan kuota ekspor pasti pembatasan jumlah barang yang diekspor. Tindakan untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang impor yang dilakukan secara sukarela disebut sebagai pembatasan ekspor sukarela. Nah, apa aja sih dampak kebijakan kuota bagi negara importir? Itu ada beberapa dampak, di mana yang pertama yaitu harga barang akan melambung tinggi. Lalu yang kedua, konsumsi terhadap barang tersebut menjadi berkurang. Yang ketiga, meningkatnya produksi dalam negeri. Sedangkan dampak kebijakan kuota bagi negara eksportir ya, yang mengirim barang, itu harga barang akan turun, konsumsi barang tersebut menjadi bertambah, dan juga produksi di dalam negeri akan berkurang. Lanjut yang ketiga yaitu larangan impor. Larangan impor merupakan kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang kebijakan dalam negeri. Kebijakan larangan impor ini dilakukan untuk menghindari barang-barang yang dapat merugikan masyarakat. Lanjut ya, yang keempat yaitu ada subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri. Jadi subsidi dilakukan bentuknya bisa berupa keringanan pajak, fasilitas, pemberian kredit murah ya, kredit usaha rakyat seperti itu, ataupun pemberian hadiah atau insentif dari pemerintah. Nah, dengan adanya subsidi, harga barang dalam negeri itu akan menjadi lebih murah, sehingga barang-barang hasil produksi dalam negeri itu akan mampu bersaing dengan barang-barang impor. Yang kelima yaitu kebijakan dumping, di mana kebijakan dumping ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah dibandingkan dijual di dalam negeri. Jadi kalau kita misalkan nih punya produk tempe, satu buah tempe dijual di Indonesia seharga Rp5.000, tapi ketika diimpor kita akan menjual dengan harga Rp3.000. Jadi barang di luar negeri itu akan lebih murah dibanding barang dalam negeri, tapi itu akan meningkatkan jumlah impor tempe kita ke luar negeri. Selanjutnya untuk kebijakan pasar bebas. Perdagangan bebas merupakan kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor maupun ekspor. Jadi kebijakan pasar bebas ini dicontohkan oleh area ekonomi Eropa atau Uni Eropa yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan. Jadi sebagian besar negara saat ini adalah anggota dari Perjanjian Perdagangan Multilateral atau Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Nah, akan tetapi sebagian besar pemerintah itu masih melakukan beberapa kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk mendukung kerja lokal seperti penerapan tarif, impor, atau subsidi untuk ekspor. Oke, cukup sekian materi pertemuan 14 kali ini. Semoga sedikit materi ini bisa mampu menambah wawasan kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.